Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Viral Dunia Bintang. Masih membahas soal tes tertulis calon anggota panitia pengawas pemilihan umum kecamatan. Yang ini pada pemilihan umum tahun 2019. Kisi-kisinya ya rekan semua. Ini kisi-kisi untuk Panwascam 2022 untuk pemilihan tahun 2024. Kita lanjut part 12. Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh A. Pengawas TPS, B. Panwaslu kelurahan atau desa, C. Panwaslu kecamatan, D. Bawaslu kabupaten atau kota, E. Sukarelawan. Jawabannya adalah A. Pengawas TPS. 13. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008, B. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018, C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013, D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, E. Undang-Undang Nomor 4 Undang-Undang Nomor sekian 14 tahun 2009. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. 14. Berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada kode etik penyelenggara pemilu adalah A. Peserta pemilu, B. Pemerintah daerah, C. Petugas kampanye, D. Pengawas pemilu, E. Komisi penyiaran. Jawabannya adalah D. Pengawas pemilu. Jadi berikut ini adalah pihak yang harus tunduk pada kode etik penyelenggara pemilu, yaitu pengawas pemilu. 15. Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh A. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, B. Ketua Panwaslu Kecamatan, C. Anggota Panwaslu Kecamatan, D. Sekretariat Jenderal Bawaslu, E. Benar semua. Jadi Sekretariat Panwaslu Kecamatan dipimpin oleh, jawabannya A. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan. 16. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini, kecuali A. Relawan pengawas pemilu, B. Pendidikan politik bagi pemilih, D. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan pemilu, E. Semua benar. Jadi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk di bawah ini. Berarti ini yang bukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Itu jawabannya E, benar semua. 17. Pengawasan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi A. Pencegahan dan penindakan, B. Penentuan titik rawan, C. Penentuan fokus pengawasan, D. Pengawasan melekat, E. Peringatan dini. Jadi pengawasan pemilu dilaksanakan dengan menggunakan strategi A. Pencegahan dan penindakan. 18. Pencegahan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu difokuskan pada A.
ketepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan. B. Ketidakbenaran dan ketidakabsahan data maupun dokumen yang bersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan pemilu. C. Ketidakpatuhan terhadap larangan pada setiap tahapan pemilu. D. Perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu. E. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana pemilu. Jawabannya adalah A. Ketidaktepatan waktu pada proses pelaksanaan setiap tahapan pemilu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pencegahan yaitu 18. Pengawas pemilu perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawasan pemilu pada tahapan A. Tahapan pemutakhiran data pemilih. B. Tahapan kampanye. C. Semua tahapan. D. Tahapan pemungutan suara. E. Tahapan pencalonan. Jadi pengawas pemilu perlu melakukan identifikasi dan pemetaan potensi rawan pelanggaran pengawasan pemilu pada tahapan yaitu C. Semua tahapan. 20. Pencegahan pelanggaran dapat dilakukan oleh pengawas pemilu melalui beberapa hal berikut. A. Penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran. B. Peningkatan kerjasama antar lembaga. C. Peningkatan transparansi pelaksanaan pemilu. D. Peningkatan akuntabilitas pelaksanaan pemilu. E. Semua benar. Jadi pencegahan pelanggaran dapat dilakukan oleh pengawas pemilu melalui beberapa hal berikut. Ini yaitu penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kerjasama antar lembaga, peningkatan transparansi pelaksanaan pemilu, peningkatan akuntabilitas pelaksanaan pemilu. Nah, jawabannya E, semua benar. 21. Hasil kegiatan pengawas pemilu dituangkan ke dalam A. Formulir A model A. B. Formulir model B. C. Formulir model C. D. Formulir model D. E. Formulir model B dan C. Jawabannya A, yaitu formulir model A. Hasil kegiatan pengawasan pemilu dituangkan dalam formulir model A. 22. Potensi kerawanan dalam pendaftaran pemilih kecuali A. Pemilih ganda. B. Pemilih berumur 17 tahun. C. Pemilih fiktif. D. Anggota Polri aktif. E. Anggota TNI aktif. Jadi potensi kerawanan dalam pendaftaran pemilih yang bukan ya. Berarti B. Pemilih berumur 17 tahun kecuali. Yang lainnya potensi kerawanan. Pemilih ganda, pemilih fiktif, anggota Polri yang aktif, anggota TNI yang itu potensi kerawanan dalam pendaftaran pemilih. 23. Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah A. Akurasi data pemilih. B. Pelibatan RW. C. Pelibatan RT. D. Pelibatan tokoh masyarakat. E. Akurasi data penduduk. Jadi jawabannya A. Akurasi data pemilih. Fokus pengawasan dalam pelaksanaan tahapan pendaftaran pemilih yang paling tepat adalah akurasi data pemilih. Baik, terima kasih rekan